Sore hari ini kita juga akan ada momen, ya ini momen untuk kita tuh kan kadang sebagai guru, sebagai pendidik itu masih meraba-raba. Ini anak-anak didik saya setelah sekolah di sekolah saya, jadi apa sih di luaran sana, ya kan Om? Nah, Mereka benar. jadi Terus apa? apakah ilmu yang saya ajarkan itu diserap sama mereka atau kompetensi mereka bisa mampu nggak nih di luar dikal? Seperti Benar. itu. Kan karena biasanya kan kita masih ragu gitu ya dengan hasil didikan kita. Tapi sore hari ini kita ada Citops dengan para alumni Cikal. Jadi silakan para Bapak Ibu guru untuk menyiapkan tisu di meja masing-masing. Siapa tahu nanti terharu ya. Karena dari para alumni ini ceritanya ini luar biasa. Melihat keberhasilan murid-murid kita nih. Setelah jenjang kehidupan, ya, setelah Cikal ini bagaimana mereka? Benar. Jadi ada stories a moment to reflect what we have achieved. Untuk melihat tadi seperti yang disampaikan Om Arya, kita ini sebagai pendidik Cikal setelah 21 tahun mendidik siswa-siswi kita, bagaimana sih mereka sekarang ini di tengah kondisi pandemi ini, apakah mereka bisa seperti yang kita harapkan begitu ya, 5 stars competencies dengan berbagai macam dimensi yang kita ajarkan kepada mereka. Benar sore sekali, hari ini Tante Flu. Kita akan panggil alumninya siapa saja, Om Arya. Sebelum kita panggil narasumbernya, gimana kalau kita panggilkan moderator dari Chill Talks dulu ya, yaitu Alia Mina Rahimi Abraham. Halo, selamat sore Alia. Halo Alia. Alia sudah masuk belum? Kayaknya sudah deh. Sudah Ibu ini. Sudah ya? Iya. Selamat sore Alia. Sore. Ya. Nanti ini Alia yang akan sebagai moderator di Cheat Talks ya. Teman-teman ditunggu rasa penasarannya dulu ya. Saya panggilkan narasumbernya ya. Yang pertama adalah Kak Fatih Ahmad Assegaf atau yang biasa dipanggil dengan Fatih. Halo, selamat sore Kak Selamat Fatih. Sore Fatih. Halo, selamat sore Kak Fatih. Belum ada ya Kak Fatih ya? Oke, sedikit profil dari coba Kak kita Fatih. Lihat ya. Kita cari dulu. Tadi sih, nah itu Fatih baru masuk tuh. Oke. Nah. Selamat sore Fatih. Halo, sore Fatih. Halo. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore. Ya, Fatih. Singkat profil dari Fatih adalah beliau adalah salah satu angkatan pertama TK dan SD Cikal yang sekarang sedang menempuh studi S2-nya di Georgetown University di jurusan hukum. Benar, Kak Fatih? Benar. Hai Fatih. Hai. Tuh langsung deh. Langsung guru-gurunya ya. Lepas kangen ini. Itu kok ada kucing? Assalamualaikum Fatih. Waalaikumsalam tuh ada Kidalang tuh. Ada siapa lagi Om Arya? Untuk narasumber yang kedua saya panggilkan Omara Naidra Estegal atau yang biasa dipanggil dengan Omar. Omar masih ini masih belum masuk karena lagi di tengah-tengah syuting, jadi nanti mungkin akan masuk di tengah-tengah. Yang sudah ada sekarang Azah. Oh ya, oke. Omar nanti kita tunggu ya. Azah Al-Zahra Faras. Azah, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Halo Azah. Halo Pak Yogi. Hai Azah. Ya, Azah ini adalah first
batch Cikal secondary. Wah, ini jadi dulu milih bangku sendiri gitu ya Asa ya. Karena murid pertama ya. Dan sekarang sedang menempuh studi di University of British Columbia, Kanada. Ya. Mengambil jurusan di filosofi, politics, and economics. Kegiatan luar sekolahnya banyak sekali ya. Asa ini jadi President of Southeast Asian Club at UBC Okanagan Campus. Juga jadi co-founder atau advisor of Amnesty International Club at UBC Okanagan Campus. Juga seorang penyanyi alto, wow, ya, di grup keren. Wah, keren sekali ya. Akapela juga. Banyak sekali ini ya. Terima kasih Asa sudah datang ya. Keren. Kemudian yang keempat adalah Rania Cornelia. Halo Rania. Hai. Hai Rania. Wah, ini siapa yang jadi gurunya, masih ingat nggak Rania Rania? yang ketakutan. Guru di Cikal waktu itu. Halo Rania. Ingat semuanya kok. Iya, ketemu lagi. Iya, Rania ini merupakan siswa Cikal sejak umur 2 tahun. Wow, sampai lulus SMA. Bener ya Rania ya? Iya. Biasa loh ya. Hai Rania. Dari umur 2 tahun sampai lulus SMA. Waduh. Dan sekarang sedang studi di mana Rania? Sedang studi di mana? Di Parsons School of Design di New York. Ya. Wow. Ngambil jurusan apa ini? Jurusannya Fine Arts. Waduh. Jadi dulu kayaknya suka ini ya, visual art dan lain sebagainya suka di sekolah dulu. Ya. Oke, terima kasih Rania sudah datang juga. Dan kita akan gantian ya, menginterview mereka gitu ya. Benar. Silakan Kita dengan Alia, kasih ya. waktu dengan Alia, silakan. Ada Alia di sini ya. Iya. Alia ini murid kelas 10 di sekolah Cikal. Hai Alia. Alia belum kelihatan? Ini aku kameranya udah nyala. Hai. Hai Alia. Halo. Silakan Alia. Halo Alia. Okay, just a little introduction. Hi, nama aku. I'm a year 10 student dari Tel Serpong. I've been in Cikal since I was 3 years old. Udah 11 years now di Cikal. And yeah, this is a very great opportunity to be interviewing para alumni at Cikal. So yeah, especially aku as a year 10 student sekarang kan harus harus reconsider about things about college and like my apa yang aku suka atau like my passions and everything. And I think it's very interesting karena sekarang aku mau interview para alumni. So we have Kak Fatih, Kak Rania, and Kak Azza for now. Alia, aku mau kasih tahu ke semuanya yang ada di sini. Aku baru dapat kabar dari Omar. Ternyata Omar tuh sekarang lagi syuting di sebuah kota. Tadinya jam-jam segini bisa istirahat, tapi ternyata ada perubahan dari sutradaranya. Jadi Ibu Diana tadi barusan menghubungi aku untuk izin tidak bisa hadir hari ini. Jadi salam dari Omar buat semuanya. Ya, aku fansnya Omar. Penonton kecewa nih. Sayang sekali. Hari ini sebelum Alia mulai, ada aku juga dan Miss Mama yang mungkin nanti akan bantu untuk, bukan bantu ya, ikut-ikutan ngobrol sama para alumni Cikal. Dan sebenarnya kenapa kita mengundang mereka, karena untuk melihat gitu loh teman-teman, sekarang ini kan apalagi lagi bikin report, baru selesai masa-masa yang mungkin cukup berat karena pandemik ini, tapi hari ini kita ingin melihat, bahkan Alia sendiri ada di sini adalah hasil dari kita. Jadi semua yang kita kerjakan, report, apapun itu, semuanya menyediakan learning objectives dan semuanya activity
semua yang kita lakukan itu hasilnya itu ya ini anak-anak ini dan bukan hanya anak-anak ini saja, tapi anak-anak yang sekarang mungkin masih sama kayak dulu Fatih. Aku pertama kali lihat masih di reception gitu kan. Sekarang dia sudah ambil S2 dan juga Rania dan Aza yang aku lihat juga dari kecil. Bahkan Alia juga aku lihat dari masih SD, sekarang udah SMA dan pinter banget. Kemarin kita ngobrol untuk pertanyaan-pertanyaan akan diberikan kepada kakak-kakaknya. Dia dengan cepat memberikan ke aku gitu ya. Jadi sangat gampang banget sih kerja dengan anak-anak Cikal sih yang aku perhatikan gitu. Silakan Alia boleh tanya-tanya. Nanti kalau misalnya ada guru-guru yang mau tanya juga boleh. Kayaknya ada ini juga ya, ada Nisrin juga ya sekarang ya. Nisrin mau join nggak? Boleh loh Nisrin. Hai. Nisrin juga baru, hai Nisrin. Nisrin juga baru lulus ya tahun ini ya. Iya. Ya ampun, rasanya kamu masih kecil. Aku dulu lihat kamu masih di perutnya mami, sekarang kamu udah lulus SMA. Jadi ya kebayang nggak sih betapa tuanya Miss ini. Oke, silakan Alia. Okay, so hi everyone again. How are you guys buat apa? Kak Rania, Kak Aza, and Kak Fatih. Gimana kabarnya? Lagi quarantine gini. Baik. Ya kan nggak ada. Baik. Can you reintroduce apa sekarang lagi kuliah di mana dan ambil apa? Udah di Cikal berapa lama? Okay, again and apa yang dikangenin dari Cikal? Mulai dari siapa dulu? Boleh dari aku dulu, boleh deh. Ya, silakan Aza. Halo semuanya, nama saya Aza. Sekarang lagi kuliah di University of British Columbia di Kanada. Mengambil jurusan Philosophy, Politics, and Economics atau PPE. Ada apa lagi pertanyaannya? Berapa lama di Cikal? Berapa lama? Sejak SMP kelas 1, jadi waktu pas Cikal 1 baru dibuka, tapi waktu itu masih sempet di TB Simatupang dulu setahun, baru pindah ke Cikal 1. Dan apa nih, terakhir lagi ada lagi satu lagi pertanyaannya. Apa yang dikangenin dari Cikal? Dikangenin dari Cikal, guru-gurunya sama kegiatan-kegiatan setelah belajar sih, karena dulu sering banget kayak ngobrol sama Miss Rini tuh di UKS, atau enggak Stuko, sama organisasi-organisasi sama teman-teman yang lainnya setelah kelas. Yeah. Okay, I can go next. Hi, nama saya Rania. Sekarang I'm studying Fine Arts in Parsons School of Design in New York. And aku di Cikal 16 years since I was 2. Halo Rania, mantap. And then, apalagi yang paling kangen dari Cikal, I think sama kayak Aza, which is like the teachers, because setiap tahun since dari 2 years old, I've always like had a good bond with all the teachers, and then till high school, and then kalau di Cikal 1, maybe my most memorable, hanging in visual arts, doing the IB stuff, yeah. Cool. Yeah, karena I heard from my sister, Kak Syah, kayak suka nanya-nanya ke Kak Rania about art stuff, so yeah, that's pretty cool. Yeah, of course. I talked to your sister a lot dulu. Ya, halo semua. Nama saya Fatih. Saya sedang belajar di Georgetown University, S2 di Hukum. Terus saya di Cikal sejak kecil saat Cikal baru buka sampai kelas 6. Jadi sayangnya aku nggak bisa ke Setu, cuma di Simatupang aja. Tapi tentunya sih ya paling kangen sama guru-guru, terus juga teman-teman, sama untuk
spesifik untuk Simatupang sih, the tree house itu banyak banget memory yang kayak sangat hangat gitu. Miss Fama, ini kayaknya tiga-tiganya sama ya. Semuanya kangen sama guru-guru. Aku lega banget loh kangennya itu sama guru-guru. Iya, betul. Thank you ya. Kalian semua juga bikin kangen. Oke, silakan Alia. Oke, kan aku juga pengen tahu nih karena kayak aku kan, as I've said before, I'm in the first year of my high school year, dan aku pengen tahu kayak more stuff about what am I supposed to prepare and everything about college related, karena karena I feel like I'm supposed to start to know like what am I interested about and everything. So the questions is kenapa pilih your universities and what you have to consider and everything, and kenapa pilih jurusannya, as well as the challenging things about kuliah or college and how do you handle it basically. So who'd like to start? Probably atau gimana? Fatih dulu, Fatih. Ya. Udah lama kedengaran suaranya. Pertanyaannya, why did I choose my college and what went into that decision ya? Oke. Jadi S1 pada saat itu saya di Whitman College, ngambil bidang politik, dan I guess why I chose Whitman was also partly because, or a large part of it was because it was a liberal arts college. Dan di liberal arts college itu memang fokusnya kepada the whole person gitu ya. Jadi bukan hanya meningkatkan skill dalam satu bidang, tapi benar-benar fokus kepada kompetensi menganalisa, terus juga membaca, menulis gitu. Jadi memang I really felt that sebenarnya itu salah satu value yang benar-benar tercantum di dalam diriku ya pada saat aku di Cikal sebenarnya. Jadi ya untuk kuliah aku cari apa yang sama kayak Cikal aja sih sebenarnya. Itu that went into my decision. Wow. Yeah. Kalau challenge-nya apa? Wow. Di kuliah, like, and how do you handle it basically? Because I know that school, like school in general and college is like, at college is like 10 times harder or stuff like that. I think what you'll face during your time in Cikal would prepare you for, whatever college route you plan on going to. And I think, remembering what your teachers tell you on sort of, especially when it comes to maybe a work ethic, would be important to remember. I feel like Cikal does very well in, really bringing up the whole person. So I think just to remember that, yes, it's important to study. Yes, it's important to do all these things, but also. Iya, jadi kayaknya ya kita mestinya di situ aja. Mungkin kita sepakati secara eksplisit, baru nanti dengan konsisten. Oke, Fatih lanjutin. Ada suara yang bocor tadi. Oke. Jadi so just really remember the skills you learned in Cikal, and that will go a long way when you go to university, I think. Okay. Thank you. Buat Azah atau Rania? Kalau guru-guru ada yang mau nanya juga boleh ya. Udah ada yang WhatsApp aku soalnya, boleh nanya apa enggak. Okay, I can go next. What was the questions? 1, why did I choose the major and the school? Okay. I chose Parsons School of Design
because it's a big art school, and I not only liked fine arts, I am in fine arts, but I liked so many like disciples in art. So I like fashion, I like textile, ceramics, and all that. And Parsons is the school that allowed you to do anything you want because it's a very open school. While I know some other fine art schools, you have to take a specialty, like a route, like a painting route or a sculpture route. And Parsons is very open. Also, I love fashion. So I could take journalism for fashion, I could take photography, and I took like fashion history and stuff like that. And of course, I chose Parsons because it's located in New York City, which is the biggest fashion city in the world. I want to work in the fashion industry. So being there got me so much opportunity to actually work in the field itself, not only like theoretically, like learning about fashion, but also dive into the world and the industry as I arrived there. And it became a challenge as well because I had to take up a lot of work. I try to gain as much experience as I can, like working and everything. And so balancing school and work is also a big part of it. But at the same time, I think I learned a lot about management time because of like IB, especially the last 2 years with so many like subjects and so much workload. And yeah, I think time management was definitely the most important part when I was learning in Cikal. And also, I think Cikal being like a school where they actually let you explore so many things. So like throughout my time, I took out anything that I was interested in, painting, and then for a second I really loved physics, and then I wanted to go to school for science, and then I realized, oh no, I'm an art person, and then I finally like got back into that. So I got lots of feedback from teachers in like finding out what I wanted to become and what my passion is, and I think that's also one of the highlights of like going to school in Cikal. Yeah. So like kita juga like mumpung masih ada waktu, like we should try like a lot of things too, like to find what we really actually like. Yeah, try everything. That's my advice. Okay. Thank you. Kayak Kak Azza, gimana? Kalau aku dulu taunya mau belajar apa dulu sebelum dream school-nya sih sebenarnya. Jadi I know for sure that I'm not a science person. Jadi biologi, kimia, fisika, it's a big no for me. So I know it's around social sciences. Cuman waktu itu masih bingung, nggak tahu social science-nya apa gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama Miss Iza tuh, aku ingat banget kenapa aku pilih PPE dan kenapa waktu itu cita-citanya pengen ke Oxford University was because of my discussion with Miss Iza, karena PPE was one of the best di Oxford University. So sebenarnya aku ke UBC itu it's out of expectation, jadi sama sekali nggak plan untuk ke UBC, sama sekali nggak kepikiran mau Kanada, juga nggak pernah kepikiran. Waktu itu benar-benar cuman pengen di UK, karena sebelumnya aku juga sempat ngelanjutin IB di WC pas di UK, karena benar-benar I want to go to Oxford to study for PPE gitu. But then karena di UK waktu itu adalah kebanyakannya conditional offer instead of unconditional offer, jadi you have to get a certain IB points in order for you to get into that university. I thought, you know what, it's scary with the IB karena IB nggak semudah itu. Jadi aku mikir mungkin ada plan C untuk jadi apply ke university yang tanpa ada offernya itu tadi, conditional offernya. So I chose Canada and I try to look good universities di Canada, and UBC was one of them. So I didn't get into Oxford, sad times. Terus tadinya mau ke Warwick University because that's like the second best after Oxford untuk PPE. But because alhamdulillahirrahmanirrahim, karena UBC offer full tuition scholarship, jadi aku pergi ke UBC untuk ngambil PPE, dan kebetulan di UBC itu juga ada PPE. So that's the reason why. But also kenapa bukan UBC kenapa UBC bukan universitas di Kanada yang lain, juga karena tempat lokasinya, karena
BC apparently is one of the best province in the world. Dia tuh banyak gunung-gunungnya, ada juga lautnya, ada tempat hiking, tempat skiing, terus ada kotanya juga. Jadi benar-benar student friendly, tapi juga kalau misalnya jenuh, kita mau ke kota itu juga ada tempatnya. Jadi nggak cuman pure. Kalau Oxford kan misalnya pure dia benar-benar student gitu, atau kalau Jakarta kan benar-benar metropolitan. Kalau di situ benar-benar campuran pegunungan dan campuran tadi metropolitan itu. That's the reason why. Challenges yang ditemukan kalau kuliah itu tadi benar sih time management, karena pelajarannya yang pasti lebih dalam, lebih deep daripada pelajaran sebelumnya, dan tuntutan dari profesor juga lebih tinggi daripada guru-guru sebelumnya. Cuman udah kebantu banget dari program IBDP sama waktu pengalaman-pengalaman di Cikal juga, karena dari kegiatan di luar sekolah itu juggling bersamaan sama kegiatan akademis. Jadi sebenarnya udah terlatih sih untuk ke environment yang seperti itu. Gitu. Thank you. Okay, Miss Erica, should I? Iya, boleh lanjutin. Aku juga, maksudnya aku boleh nanya ya? Aku juga mau nanya kayak skill-skill yang didapatkan di Cikal yang paling besar peranannya, atau apa pengalaman kamu yang ada di Cikal tuh yang paling besar peranannya yang membantu kamu bukan hanya kuliah ya, tapi juga mungkin melanjutkan kehidupan after Cikal dalam tanda kutip. Jadi kan kalian juga semuanya tinggal di luar negeri gitu ya, maksudnya apakah itu juga membantu pada saat kalian belajar di Cikal dengan adaptasi di sana, kemandirian kalian gitu. Itu boleh nggak diceritain supaya kita juga tahu, karena kan kayak Fatih, Rania masih dari umur 2 tahun kan, kita lihat pasti kan seluruh hidupnya sebelum pergi dari Cikal itu kan di Cikal terus gitu ya. Fatih juga dari TK, lalu Azza juga masih kecil juga kan, masih SMP gitu. Jadi kita pengen tahu nih apa sih kira-kira yang kalian bawa dari Cikal yang akhirnya kalian pakai nih sehari-hari, diimplementasikan gitu di kehidupan sehari-hari. Bu Erika. Ya. Ya, sekalian menambahkan ya. Ya, silakan Pak Syafi'i. Ya. Ayaza, Rania, Fatih, Alia. Sekalian mungkin menyambung supaya sekalian pertanyaannya, kira-kira dari guru-guru Cikal itu apa yang kurang gitu, supaya juga kita. Iya, boleh. Mungkin yang nggak didapatkan ya Pak ya, dari guru-guru Cikal yang. Ya, silakan Azza semuanya, terima kasih. Boleh, tuh gurunya terbuka nih mau belajar. Jadi ini sekarang benar sih Pak Syafi'i, benar. Jadi ini ya kalian bertiga, kalian tuh adalah hasil dari guru-guru, hasil dari tim Cikal gitu. Tapi di satu sisi kami juga perlu masukan dari kalian supaya kami juga lebih baik lagi gitu. Boleh deh diceritain. Jangan takut-takut. Sekarang tidak kita ajar, Guru. Sekarang gurunya belajar, karena kalian juga udah pergi jauh juga. Iya. Oke, selamat menjawab semuanya, Zali, Ania sama Fatih dan semuanya. Terima kasih. Silakan Fatih, mungkin. Ya. Aku nunjuknya Fatih mulu dari tadi. Apa kok? Jadi kayaknya mungkin satu hal yang benar-benar aku ingat itu konsep bukan memorization. Jadi memang yang penting dari belajar itu bukan hanya sekedar mengingat fakta-fakta atau kayak facts lain gitu, tapi benar-benar mengerti apa makna sesuatu gitu. Jadi memang I think especially when I went to setelah Cikal saya ke JIS, terus ke Jakarta International School, terus ke university, dan itu sebenarnya adalah skill yang benar-benar that I practice gitu. Dan sebenarnya menolong banget untuk
biar aku tahu apa sebenarnya yang penting dari apa yang aku pelajari. Dan juga ya pada saat aku kurang tertarik, aku selalu ingat, oke, apakah aku udah tahu sebenarnya makna apa yang aku pelajari itu apa, dan ya kalau enggak ya aku cari tahu, gali lebih lanjut dan coba belajar lebih banyak gitu. Jadi memang benar-benar ya the concept dan bukan memorization itu benar-benar useful, bukan hanya untuk mengerti suatu hal, tapi juga dalam proses belajar gitu aku juga selalu ingat itu untuk tetap tertarik, tetap ingin belajar. Wow. Miss Erika terpesona banget loh, Fatih. Soalnya aku tuh terakhir lihat kamu tuh mungkin bahkan belum lulus SD gitu. Mungkin kayak kelas 3 atau kelas 4 gitu. Sekarang kamu udah jadi orang dewasa dan reflektif banget ya gitu. Dan belajarnya juga deep gitu. Nah, kalau misalnya tadi katanya Pak Syafi'i, mungkin Pak Syafi'i udah pernah ketemu belum ya sama Fatih? Dulu sempat ngajar nggak Pak Syafi'i? Atau enggak? Nggak sempat ya. Nah, mungkin ada masukan nggak Fatih? Maksudnya masukan itu kan nggak harus selalu karena keburukan ya, tapi mungkin apa yang perlu ditingkatkan, yang kira-kira Fatih lihat. Gitu. Setelah dia kuliah ataupun melihat dari Cikal, oh ternyata saya kurang begini dapat dari sekolah nih. Atau mungkin supaya adik-adik kelas kamu nanti lebih baik lagi dapatnya gitu. Lebih ke situ sih. Sebenarnya aku cuma punya good memories sih di Cikal. Oh. Tapi kalau ya. Susah untuk. Nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada, nggak usah dipaksa juga. Mungkin advice-nya ya nggak ada juga sih. Oke. Nishrin, kalau kamu apa Nishrin? Aku dengerin aja. Coba kamu mungkin, apa, Mas? Apa sih yang kamu? Kenapa? Gak apa-apa. Mungkin kayak buat kakak aja follow up question gitu yang kayak what you learn in college gitu, atau di JIS gitu ya, what you wish was implemented di Cikal juga. Ya, itu bisa juga ya kayak gitu ya. Maksudnya apa yang bagus di sana gitu ya, Nishrin ya? Yes. Itu kayaknya kakak wifi-nya. Kita wifi di rumah lagi black, maaf ya. Mungkin itu kali Fatih yang ditanyakan Nishrin itu mungkin. Atau mungkin menurut Fatih udah bagus-bagus aja. Ini Fatih masih ada nggak? Kayaknya lagi freeze. Mungkin Kak Azhar atau Kak Rania dulu. Oke. Iya. Dan mungkin pertanyaannya Nishrin juga bagus banget ya buat dijawab oleh Azza dan Rania, karena kan kalian juga udah Rania udah tahun kedua kan kuliah, Azza juga sudah ini ya, jadi coba silahkan. Yang the skill I think I took most in college from Cikal is open-mindedness. Because at school we were allowed to like question a lot of things and understand backgrounds of people and where they came from, and we've been like always taught to accept people no matter who they are. And I think going to New York, which is like the most like multicultural city in the world, it became easier to like make friends and also like understand the culture as well, and not have like any prejudice or anything, or have negative assumptions or any of that to like people, because I think especially like in school we had some kids who are like neurodivergent, who are like, I have to say, like in the spectrum, and I can see some like other people maybe at school and college seeing these people who needed different ways of studying to be like alienated. But I think from Cikal, from like getting to understand, because it's small school, so I get to like meet
a lot of the students like more closely and more personally. It made me fit better. It made me understand my environment in college better, because it is a bigger version of Cikal, of course. And yeah, always question everything. I'm not question, but more of like be curious and be minded to learn people and where they come from and their backgrounds. I think it's a good, especially with like anti-bullying and stuff like that in Cikal. I think I got that one the most. Yeah, I don't have any feedback for like teachers. I don't know. Gimana nih guru-guru nggak ada feedback? Berarti kita udah on the right track ya. Dan seneng banget hasilnya tuh bener-bener, aku sih ngelihatnya kalian tuh oke-oke banget sih gitu. Kalau Azza gimana Azza? Iya, alhamdulillah Pak Yogi. Kalau aku, one thing that I learned the most adalah being reflective and evaluative of the things that I've done in the past. Karena di Cikal dulu sering dibiasain kalau misalnya habis community service atau habis kegiatan, pasti ayo kita refleksi apa yang kita pelajari dari ini, apa yang bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Dan skill itu adalah skill yang selalu aku pakai sih dalam segala kegiatan, maupun itu di university clubs juga aku selalu ngajak teman-teman semuanya untuk cari tahu apa kekurangan dari kegiatan sebelumnya dan hal apa yang bisa diimprove ke depannya, dan apa manfaat dari kegiatan yang kita buat tersebut sama teman-teman lainnya. Kalau skill yang aku dapat di uni dan mungkin kurang, ini mungkin feedback untuk Pak Syafi, kalau aku punya Pak. Kalau aku kaget waktu pas pertama kali ke UK itu, aku kaget dengan sebetapa ambisiusnya manusia-manusia di luar sana. Karena sebenarnya ini permasalahan yang ada di sekolahku juga sih, karena orang-orang tuh masuk dan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar jenius. Jadi kayak temen aku tuh dari Kamboja, dia pemenang Olimpiade Matematika, pemenang Olimpiade Fisika, ada yang pernah kejuaraan ini, kejuaraan itu. Jadi tipe-tipenya tuh memang banyak achievements-nya gitu lah. Dan itu yang selalu bikin aku minder. Dan kalau masalah pelajaran juga banyak banget, sampai berjam-jam di perpustakaan belajar, terus sedangkan aku kayak udah kebiasa agak santai lah gitu, karena pasti ada guruku yang bisa bantuin, ada teman-temanku yang bantuin. Sedangkan kalau di sana mereka benar-benar fokus, ini aku akan mengerjakan ini goal aku, gini. I don't care about what they're doing, as long as I can achieve an A, then I'll do it gitu. Jadi itu sesuatu yang agak kaget sih aku ngeliatnya kayak gitu, karena di Cikal memang karena sifatnya aku merasa sifatnya kita tuh sangat berkeluargaan, dari guru bisa saling membantu, dari sama-sama murid saling membantu, jadi persiapan untuk ketemu dunia medan nyatanya itu kaget aja gitu, karena ya banyak orang-orang yang benar-benar ambisius ya, itu sih. Kira-kira apa yang Azza perlukan dari guru-guru? Maksudnya kalau misalnya bisa kembali gitu ya, kembali ke waktu masa masih di Cikal, kira-kira apa sih yang Azza inginkan guru-guru tuh prepare Azza tuh kayak apa sih bentuknya gitu? Gimana ya? Welcome to jungle, Azza. Apa ya? Mungkin dari segi tugas-tugas, bukan maksudnya guru-guru nggak pernah ngasih tugas, pernah gitu. Cuman dalam sisi load-nya, menurut aku waktu itu di Cikal masih sangat manageable untuk aku gitu. Jadi aku belum pernah nyampe ke titik gimana kayak aku nggak bisa mengerjakan ini. Sedangkan kalau waktu aku di UK, itu aku benar-benar di-push sampai, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sampai udah ke ujung gitu ya? Ya, ke ujung. Jadi benar-benar kaget karena nggak bisa relax lagi gitu, harus bener-bener apa yang kamu mau, apa yang pengen kamu achieve di dalam waktu dekat ini gitu, waktu pas di UK. Karena kan waktu itu juga persiapan buat masuk kuliah juga kan. Jadi banyak banget deadline yang harus dikejar-kejar. Gitu. Ada pertanyaan dari Miss Mita. Nah, dengan kondisi yang Azza bilang tadi itu, bagaimana Azza menghadapinya? Maksudnya kan tetap ada pembelajaran ya, maksudnya hal yang berbeda dari dulu di Cikal gitu, terus tiba-tiba bener-bener lebih kejam lah tadi katanya gitu ya.
Gimana Aza ini cara menghadapinya bagaimana? Aku jadi lebih mengalokasikan waktu itu banyak ke kegiatan akademis sih, karena sejujurnya waktu pas di Cikal aku lebih leaning towards kegiatan di luar sekolah. Kalau di akademis aku mungkin agak it's manageable, so I can put it aside first and then let me just do other stuff with my friends and with my teachers gitu. Kalau misalnya di sekolah waktu kemarin itu, waktu pas both di UK dan di Kanada, itu dibalik, jadinya aku benar-benar harus fokus akademis banget, dan itu cuma sampingan, jadi kayak cuman ya setengah jam, satu weekend setengah jam atau sejam maksimal gitu, nggak sampai benar-benar yang difokusin banget gitu. Jadi kalau mau bikin project juga, projectnya nggak sebesar-besar sebelum-sebelumnya aku pernah buat. Kalau di UK sama waktu di Kanada ya minim, yang penting ada, tapi nggak terlalu mendedikasikan diri untuk project-project di luar kelas itu. Azza juga kemarin kan sempat bilang sama Miss Erika kan, ada cerita tentang gimana skill yang di Cikal bisa membantu kamu juga pada saat mau masuk kampus atau kuliah tuh kemarin mau cerita. Iya, Boleh nggak sharing gitu, maksudnya biar guru-guru juga tahu gitu cerita kamu itu. Kalau waktu pas daftar ke UBC, sebenarnya kan kalau kuliah itu dia diminta sekitar 2-3 tahun sebelum sekolah gitu kan. Cuman boleh juga disisipkan kegiatan-kegiatan waktu pas semasa SMP gitu. Jadi aku dari 5 hal yang harus dipresentasikan, aku mempresentasikan 2 dari yang SMA aku yang baru itu di UK, sama 3-nya dari Cikal. Itu aku nyeritain skill-skill yang aku dapat dalam organisasi di Stuko, dari kegiatan-kegiatan community service waktu sama Pak Syafi'i ke Purwakarta, itu keceritain pengalamannya. Sama ada lagi satu lagi, tapi pokoknya 3 dari 5 itu dari Cikal. Dan kayaknya sih menurut aku itu adalah cerita itu yang benar-benar nge-push aplikasi aku sama administratifnya UBC gitu. Karena dari situ aku memang menceritakan dari kegiatan community service, aku melihat ada orang yang bersosioeconomic background yang beda sama aku, dan mereka hidup dengan cara mereka bikin gula merah, terus kita bikin perpustakaan kecil-kecilan untuk anak-anak, terus ngajarin anak-anak juga, terus skill-skill yang aku ceritain juga skill-skill dan pelajaran-pelajaran yang aku dapat dari kesempatan itu di aplikasi tersebut. Sama Stuko juga dalam sistem berorganisasi, bekerja sama teman-teman, cari sponsor, bikin event, itu juga ngasih pelajaran yang banyak banget sama aku. Jadi aku benar-benar gebiar itu ceritanya sama di aplikasi pas masuk ke UBC itu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih aku kayak berterima kasih banyak banget sama kesempatan-kesempatan tersebut yang aku pernah lakuin di Cikal. Karena kalau nggak ada cerita itu mungkin aku nggak bisa masuk ke UBC, karena benar-benar skala load dari aplikasi itu lebih banyak adalah cerita-cerita dari pengalaman aku di Cikal. Gitu. Wow, ya. Bu Erika? Keren banget. Bu Erika? Iya. Kalau ada Omar mungkin cerita Purwakarta lebih seru lagi sama Azad. Tadi ada yang bilang Bu Erika itu siapa ya? Aku. Siapa itu? Oh, Miss Mama. Iya, oke, silakan. Bu Erika, aku mau ada pertanyaan nih. Iya, masih silakan. Nyambung sama pertanyaan utamanya dari Alea tadi ya, mengenai milih kuliah apa dan majoring apa gitu. Nah, aku dengar penjelasan dari semuanya kan kelihatan banget kalau kalian tuh confident banget dengan pilihan kalian, yang itu adalah spesifik, yang probably banyak anak-anak ketika mereka mau memilih kuliah di mana, termasuk aku dulu, aku tuh nggak tahu aku memilih apa ya gitu. Nah, aku tuh pengen tahu nih, peran Cikal tuh apa sih untuk lebih menggambarkan lebih jelas, interest kalian tuh di mana. Nah, peran Cikal tuh apa? Apa yang Cikal fasilitasi, kemudian guru-guru juga, apa yang guru-guru fasilitasi untuk kalian, sampai kalian bisa dapat gambaran clear, oh ini loh interest aku gitu. Boleh dijawab, Rania dulu boleh, karena menarik nih, fine arts.
Okay, perannya Cikal, I hate to say this, ada perannya kok. Tapi emang I wanted to go to Parsons dari kelas 8, like udah tahu Parsons School of Design, New York, Tank, and itu spesifik ya Rania, udah spesifik itu. Because like New York City, alumni-nya kayak pengen satu sekolah sama Marc Jacobs, and all that kind of like Alexander Wang, Anna Sui, everything. I wanted to be that, and like the city, of course. So I know Parsons School of Design. I want to choose the best art school in the world, like you know QS University rankings and everything. I want to get the best education. Terus in year 9, year 10 kan mulai tuh sekolahnya lebih aktif nanya like where do you want to go and everything. Terus that's when I was also leaning into I wanted to go and study physics, and then I remember Miss Dewi dulu physics, and then like the science teacher, Miss Anggi, Miss Widi, I said, I want to go to like Caltech, maybe MIT and stuff like that, because I wanted the best of every school of whatever I wanted to go into. And they're like, yeah, well, you can, if you want to go to like, let's say MIT, you have to take both physics and chem, and then you have to take out visual arts. And I'm like, no, I'm not taking out visual arts from my IB schedule. And then I think Cikal made me like focus more of like what I really want. And then especially di visual arts, di Cikal kan strong banget. Especially kita bisa bikin exhibition sendiri di tempat gallery. And so itu menguatkan banget realizing that I wanted to become an artist. Terus dengan itu jadinya lebih disortir like my big gigantic mind that like wanted to do so many things. They helped me make it more specific, which is a really good guidance from the school. But yeah, I mean, during the application part and the whole like university guiding in year 10, dulu dimintanya kita list down 10 universities that kita should apply, and our counselor told us to list 10 kan. I only listed like 3. I said I want Parsons School of Design or like the next 2 best things, but Parsons School of Design. And they came to my mom, they're like, your child needs to be more open. But my mom's like, no, she's going to Parsons. And I'm like, I'm going to Parsons. And I don't know, I was hard-headed, so juga kayak setengah-setengah. Cikal just like calms me down. Oke, thank you. Itu interesting banget sih. Jadi memang pertama sudah mantap banget pengen Parsons ya in the beginning, dan Cikal ngebantu buat memperjelas lagi garisnya gitu ya. Oke, thank you. Ada pertanyaan tuh Miss Fama, ada pertanyaan buat Rania. Was the curriculum in Cikal Visual Arts has been useful to your course in fine art? Cikal Visual Art curriculum nih useful nggak buat course yang sekarang diambil di fine art? The big picture, very useful. Because I think kita sekolahnya kan very small, terus visual art students-nya kan juga sedikit banget, jadi very focused on that. And then the school juga very open with the funding of like exhibition, so we understand like moving galleries and this, and especially my teacher Miss Ayu and Miss Sheila dulu, they're very knowledgeable, especially Miss Sheila in like curation and all that kind of stuff. Itu di university membantu banget. I think the only thing yang kurang itu yang mengagetkan itu art history, because at least I didn't know much about art history sampai masuk ke sana. Dan other schools yang ambil teman-teman yang ambil IB di like negara lain atau sekolah lain, itu mereka at least ada di like at least the touch of like basic art history or like the most important parts. Tapi we were very focused on studio work and building this exhibition. So mungkin maybe a little bit more on the academia side, but everything else is so good because I knew so much already from having that exhibition in Cikal,
during like setiap end of semester di kuliah itu kita bikin kayak show juga, dan with that knowledge I know how to like set up and do all that stuff. Oke, berarti kalau bisa ada art history basic dulu gitu ya di Cikal ya, masukan buat kurikulum. Itu yang nanya Pak Reno. Pak Reno, Oh, Pak Reno. Pak Reno guru Pak Reno. visual art. Masukan buat kita ya Pak Reno ya. Iya, art Maksudnya masukan history, yang Pak baik Reno. banget gitu. Jadi bisa lihat langsung nih, bisa dengar langsung nih dari narasumbernya untuk perlunya apa. Mungkin ke Fatih atau Azza, pertanyaan tadi apa Miss? Diulang lagi, takutnya lupa. Oke, jadi dalam memilih interest yang itu hubungannya dengan major dan university yang diambil, itu Cikal ada peran apa sih? Fasilitas apa yang diberikan oleh Cikal dan guru-guru dari Cikal untuk mempertegas interest yang kemudian diambil menjadi decision major dan university itu, gitu. Boleh siapa tadi? Azah ya, Bu ya? Iya, Azza atau Fatih. Fatih juga udah ada lagi. Fatih udah ada lagi ya? Oh, oke. Ya, jadi Cikal, ya aku ingat banget pas aku exhibition year 6, itu kita di panggung, dan pada saat itu di belakang ada presentasi, dan tiba-tiba presentasinya mati. Dan semua orang kayak nungguin, kayak it was very quiet dan sebagainya. Terus jadi aku ngomong ke audiensnya ini, we're very sorry but there's technical difficulties gitu. Jadi memang aku harus berterima kasih benar-benar ke guru-guru untuk mengajarkan aku dan membuat space yang sangat comfortable gitu ya, agar aku bisa ad-lib, bisa ngomong kayak gitu, karena ya tanpa ada confidence, tanpa ada comfort itu ya pastinya ya aku freeze juga pada saat itu, pada saat ada screen yang mati itu. Jadi memang dari situ aku juga realize bahwa sebenarnya ya minat aku mungkin lebih di social science, lebih di bidang yang lebih retorika gitu ya. Jadi dan politik itu, jadi S1 aku di politik, dan is very much focused on rhetoric, is very much focused on writing and presenting, and I think that was sort of a formative experience for me. It was that exhibition. Ini nih yang diinget ya Miss Fama, yang diinget itu tadi kan kelas 6, kelas 8 gitu ya. Jadi memang yang guru-guru lakukan gitu ya, itu benar-benar sangat mempengaruhi gitu ya, membantu lah gitu, pengaruh yang baik gitu. Dan aku senang banget karena pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Terima kasih Fatih. Azza? Kalau aku waktu itu tahunya karena udah tahu sendiri aja kan, tadi udah dibilang nggak suka sama yang bidang-bidang sains. Terus karena kalau pas di kelas juga kurang enjoy, maaf ya Miss kalau ada guru aku biologi, kimia, fisika di sini, aku sejujurnya emang kurang enjoy, kayak aduh gitu. Karena nggak bisa aku orangnya tuh harus bisa ngelihat medannya nyata itu kayak gimana. Kalau misalnya ekonomi kan kalau di negara ini gini, politik gini. Kalau biologi tuh sel, aku suruh ngebayangin sel itu kepalaku mumet gitu. Aku udah tahu dari situ, oke, minggir gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah di Cikal sempat ada tes bakat deh. Jadi dibantu dari situ juga kayak untuk menerowkan tadi maunya strong test ya. Iya, kalau nggak salah sempat di Cikal beberapa kali itu. Dan aku emang larinya lebih ke sifatnya social science, terus community service, public service, kayak gitu-gitu. Dan selain itu juga ada influence dari guru-guru juga. Khususnya, boleh sebut nama kan? Aku dulu sering diskusi sama Pak Nazar. Pak Nazar itu kan
suka belajar, suka ngebahas misal postmodernisme, postkolonialisme segala macam. Itu dulu kalau misalnya di luar kelas lagi istirahat, pasti Pak Nazar tuh mendiskusikan apa yang dia tahu, mungkin dari yang pernah dia pelajari waktu pas dia master atau lagi undergraduate, pengalaman-pengalaman dia ceritain sama murid-muridnya, dan itu yang bikin aku tertarik ke bidang tersebut. Jadi mungkin feedback kalau membantu murid-muridnya biar tahu passionnya kemana, mungkin Bapak Guru dan Ibu Guru bisa lebih menceritakan lebih detail lagi, misalnya dari pelajaran skripsinya, atau Miss pernah nih mempelajari pelajaran ini secara detail, terus diceritain sama itu waktu zamannya aku benar-benar tertarik, gimana tuh Miss gini, jadi banyak yang ditanya, dan kalau memang itu minatnya, itu aku terusin gitu. Itu jadi diskusi guru-guru sih. Oke. Berarti hasil dari kuliah guru-guru juga bisa memberikan ini juga ya, masukan juga ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, guru-guru mungkin? Alea mana? Alea? Kita mungkin Alea belum selesai nih Bu nanyanya nih. Alea, ada lagi yang bertanyain, Nak? I think that's it. That's all. Ada question lagi. Udah nggak ada. Kalau aku sih mungkin pengen minta dari kalian bertiga, dan kira-kira apa sih kata-kata yang ingin kalian sampaikan ke guru-guru sebelum kita berpisah nih ya, tapi kan nanti kan pasti ketemu lagi ya. Itu apa sih yang kalian ingin sampaikan ke guru-guru, bukan pesan, istilahnya apa misalnya ya, kayak mungkin bisa juga ucapan terima kasih, mungkin bisa juga Al, kira-kira ya. Iya, anything ya Bu, gratitude. Iya, apa aja lah ya. Input. Iya. Nishrin juga masih ada di sini nggak, Nishrin? Nishrin juga boleh ya, sekalian ya, Nak ya. Tentang apa yang mau kalian sampaikan ke guru-guru nih, kan hari ini kita kan ketemu, Nishrin juga kan sebentar lagi juga akan udah nggak di Cika lagi, kamu juga akan lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan ke guru-guru? Mungkin mulai dari Nishrin dulu kayaknya. Wow, tiba-tiba suruh masuk pas bagian ini ya, yang complimenting the teachers. Boleh, yang ini juga boleh, kasih masukan juga boleh kamu. Enggak. Thank you aja sih. Mungkin udah bantu kayak a lot of our discussions. Jadi worth it. Kayak maksudnya ngebantu banget to the future. I think especially kayak backbone Cikal, which is like yang especially for high school students, yang counselors-nya sama kayak yang kayak tadi Kak Zah bilang juga, kayak practicing minat bakat itu very very useful. I think kayak even though it was very comfortable, it was a very comfortable environment for me gitu. Jadi kayak all the teachers were really supportive, all my friends were really supportive juga. Cuma at the same time, I think that has allowed me to grow juga sih sebenarnya. It made me excited for the future and what I wanted to do next gitu. Jadi thank you, udah. Nishin, kalau misalnya tadi Nishin dengarkan ya dari kakak-kakaknya tuh ada juga hal-hal yang nanti mungkin berbeda banget sama di Cikal. Kira-kira kamu nanti ancang-ancangnya kamu gitu. Kira-kira kamu nanti mau bagaimana tuh menghadapinya? Kan nanti akan ketemu sama community yang lebih beragam, lebih besar. Itu nanti kira-kira Nishin apa rencananya nanti untuk menghadapinya semua? Dan dengan kondisi sekarang juga ya, lagi pandemic ini gitu. Strateginya ntar gimana, Nak? Aku actually udah mulai sekolah for about 8 weeks now. It's already like my second. Bentar, aku udah my 8th week. Terus emang bener sih yang tadi kakak-kakak bilang semuanya very shocking. Kayak there's a lot of work, especially. Kalau baru mulai ya, Nishin ya? Iya baru mulai. Iya padahal baru mulai. There's a lot of work. Terus, especially in the situations, very very hard to make friends and like find other people gitu sih. Cuman
kayak it's good that at the same time, that's why it's good that at the same time masih ada teachers yang reach out to me, masih ada like my friends yang reach out to me juga, and like because it's a very tight knit community, that's been really useful. Gitu sih. Iya. Karena itu juga hubungannya kan lifelong kan, maksudnya kamu juga masih bisa terus ketemu sama guru-guru ini kan juga, iya kan Bapak Ibu guru ya, nggak berhenti ya, walaupun Nisrin sudah mulai kuliah. Kamu kuliah di mana, Nak? Aku di University of Melbourne. Oh, oke. Kamu ngambil jurusan apa? Aku lagi ngambil ekonomi sama psikologi. Oh, oke. Kamu, tapi masih di Jakarta dulu, masih di Indonesia dulu? Iya, di rumah. Makanya tadi pas wifi kakak mati, aku juga wifi-nya. Lagi kuliah ya? Iya. Oke. Iya. Oke, thank you Nisrin. Jangan pergi dulu ya, dengerin Kak Rania sama Kak Aza ya. Oke, Rania, Aza. I just want to follow a little bit. Tadi Azah bilang tentang bicara sama Pak Manazar about postmodernism and stuff like that. That is also one thing that I want to say, like, thank you so much untuk guru-guru Cikal. Soalnya dari like some teachers I got, kayak dulu Pak Nazar, Ibu Stella, and everything. Every time I had an interest di sesuatu yang di luar kurikulum, mereka open untuk sharing, kasih bukunya deh, dipinjemin, atau kasih PDF-nya, atau suggestion, baca deh tentang ini. Itu, karena itu banyak stuff yang kita interested itu quite difficult topics, dan useful banget di college. So, thank you for that. So, yeah. Thank you, Rania. Oke, Azza? Yeah, sama aku juga along that line. I just want to say thank you to all of the teachers. Karena sebenarnya pembelajaran yang nyata itu bagi aku adalah pembelajaran yang berada di luar kelas sih. Di luar kelas bersama guru-guru, ngobrol-ngobrol, diskusi sama guru-guru, sama teman-teman juga. Itu pembelajaran yang sampai detik ini pun aku masih ingat, aku pernah diskusi ini, diskusi itu. Dibandingkan yang ada di kelas. Karena di kelas, otakku waktu itu udah bener-bener dipatokin kayak, ini adalah kewajiban, kamu harus mengerjakan ini, udah pokoknya ujian nilainya bagus, selesai gitu. Jadi yang bersifat santai di luar kelas, yang benar-benar out of passion, out of curiosity, it's the one that leave the most gitu in my head and heart gitu istilahnya. Itu. I agree. Thank you so much. Ada guru-guru yang mungkin mau ngomong sesuatu ke anak-anak tersayang kita ini? Ini gurunya malu-malu nih sekarang. Pak Nazar mungkin? Namanya disebut loh dari tadi. Halo. Ya Bu, saya kaget disebut 2 kali. Gimana ya? Saya sih berharap mereka tetap terus belajar, tidak pernah berhenti dari apapun yang dapat di Cikal gitu, karena ilmu itu kan luas ya. Jadi intinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat dalam hal ilmu, karena ya itu sih Bu. Itu sih tipsan saya itu aja. Terus belajar aja, terus keep on learning. Iya. Dan itu ya maksudnya memang mudah-mudahan juga bisa membina hubungan yang baik dengan dosen-dosennya sekarang ya, dengan profesornya gitu. Kalau misalnya kalian ngelihat, aduh guru-guru Cikal tuh oke-oke banget, tapi sebenarnya kalian juga oke sih. Maksudnya kalian juga bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan guru itu kan juga bisa dengan bisa dengan gampangnya berkomunikasi dengan kalian, karena kalian juga open gitu. Jadi kayak tadi Pak Nazar atau Pak Syafi'i bisa ngobrol dengan enaknya sama kalian kan, karena kalian juga open ke mereka gitu. Dan mungkin nanti kalau kalian kuliah, Nisrin juga ya terutama ya bisa sama opennya dengan guru-guru sekarang. Maksudnya kalian bisa membina hubungan yang baik dengan dosen-dosen kalian gitu. Oke, ada yang lain mungkin yang ingin bertanya? Nih, untuk guru-guru yang
apa namanya di kelas-kelas yang kecil, kelas primary kita bisa lihat ya. Tadi tuh yang disebutkan sama mereka tuh waktu mereka kelas 6, waktu mereka mungkin lebih kecil lagi gitu kan. Itu tuh artinya apa ya? Miss Frida ini kan juga nih salah satu guru yang apa? Yang dari anak-anak yang masih kecil ya, Miss ya. Kamu nggak mau ngomong apa-apa, Miss? Hai Rania, Fatih, Aza. Mungkin kalian lupa ya sama Bu Frida. Ya, lupa-lupa inget kali ya, Miss. Lupa-lupa inget ya guru agama Rania. Hai Miss Frida. Dulu datang waktu nikahan Miss Frida. Iya, ini. Oh ya. Fatih juga masih kecil ya. Aduh, ternyata udah tua ya Miss Arika ya? Hah? Aku yang udah tua? Kamu yang udah tua. Kebayang nggak sih, Miss? Kalau kayak Fatih sama Rania kan kita zamannya dulu masih di Cikal Pejaten ya, Miss ya? Iya. Wah, kalau Fatih tuh aku inget banget pertama kali tuh dia masuk di kelas pre-kindi. Cikal waktu itu belum ada TK. Nah itu apa namanya? Fatih masih kecil banget. Rania itu aku waktu itu dia kelasnya waktu masih dia kalau nggak salah TKA lah kita dulu bilangnya ya, masih kecil banget. Aku masih inget banget gitu. Masih apa ya? Masih kayak baru kemarin gitu. Ternyata sekarang mereka udah pada kuliah udah sebesar ini gitu kan. Aza juga aku pertama kali lihat tuh juga masih SMP, kayaknya masih jauh dari dari SMA itu sekarang udah ntar lagi udah mau lulus kan gitu. Hebat. Sukses ya buat yang perasaan Miss Frida apa nih, Miss? Ngelihat mereka udah segede-gede ini apa perasaannya? Dan nggak hanya nggak maksudnya ngelihat bagaimana tadi mereka ngobrol gitu terus begitu ternyata apa yang dilakukan Miss Frida dan teman-teman guru itu apa ya, mau sedikit mau banyak tuh pasti ada efeknya ya, maksudnya ada ininya. Ya, ada pengaruhnya. Amazing sih sama mereka, hebat. Keren. Jadi buat teman-teman guru yang sekarang ya mungkin ngajarnya tuh anak umur 2 tahun gitu ya, anak kelas 3 SD gitu, yang kayaknya aduh kayak masih panjang gitu. Tapi kayak dalam hitungan berapa kedip mata tiba-tiba mereka tuh udah jadi udah jadi orang yang hebat dan berhasil kan bukan hanya dari segi materi dan lain, tapi kita lihat gitu, maksudnya mereka begitu sopan, bisa menghargai guru-gurunya itu ya, masih ingat sama guru-gurunya itu aku juga kagum sih gitu. Dan ternyata kayak hal-hal kecil yang kita lakukan, kesabaran kita, kayak tadi kan Fatih bilang di suasana atau di saat dia biasanya anak-anak tuh merasa tertekan kan karena aduh nih situasinya nggak enak gini, terus dia dapat dukungan. Nah itu dukungan dari kita yang kayaknya kecil banget tuh ternyata besar banget buat seorang anak gitu. Bayangkan dia anak kecil gitu ya di tempat yang begitu besar gitu dengan orang dewasa sebegitu banyak. Ketika kita memberikan kenyamanan tuh ngaruh banget sama dia mau milih nanti kuliahnya apa gitu ya kan. Kalau kita ngelihat sekarang anak-anak yang kecil itu kan kayak nggak ada hubungannya lah, kita nolongin mereka mungkin sekedar jadi mandiri, bisa ke kamar mandi sendiri aja, itu kita kayaknya kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi ternyata tuh dampaknya tuh sangat besar sekali. Dan tadi berkali-kali mereka bilang guru, dan memang Cikal tuh aku yakin sekali bahwa hartanya tuh ya guru-guru ini gitu. Gitu. Kok jadi malah aku yang ngomong ya? Bu Erika. Oke, ya. Ini Bu Rani nih. Rania, Aza, Fatih, ini ada Bu Rani. Aku kusut banget, nggak, maaf ya. Mau jatuh lagi. Rania, Aza, Fatih, kangen banget. Tuh, ini salah satu guru awal kalian kan, ya kan? My year one teacher, Miss Rani. Iya. Rania, aku ingat banget kamu ya. Dinding aku tuh penuh sama gambar kamu. Pokoknya dinding aku tuh penuh sama gambarnya Rania. Terus aku harus nemenin dia nulis, nggak berhenti. Iya, emang dia tuh emang ya. Pokoknya tuh udah deh. I keep drawing you getting married, and I'm so disappointed that you're actually married. Tahu deh, kamu tuh ada-ada aja deh. Aku kan udah punya anak, terus kamu. Aduh, tapi bangga banget sih ngelihat Rania, Aza, Fatih ya. Fatih juga dulu belajar
nulis sama aku sama Miss Indri. Oh my god. Ya ampun. Namanya SD Cikal. Seru banget. Sama Miss Frida juga dulu. Aduh, pengen balik lagi deh. Iya, aku ingat banget nulis tentang ada project wayang gitu. Itu kelas berapa, Fatih? Fatih masih ingat nggak tuh kelas berapa? Kelas 5 ya? Tuh kan, Kelas 4. waktu masih kecil dia inget semua loh. Terus Yang aku masih amazing banget. Aduh, jadi pengen nangis. Iya, aku juga dari tadi udah menahan. Jangan dong, Miss. Kita ya, Miss Erika. Iya, aduh. Udah ntar jadinya orang-orang lihat kita nangis, Bu Rani. Udah, tutup lagi deh. Iya, yang pasti keep in touch ya. Kalian semua ke guru-guru. Terus udah gitu, mungkin suatu saat nanti kita undang juga buat ngobrol sama adik-adiknya juga, ya kan? Gitu. Terus buat guru-guru juga mungkin kalian terbuka kan buat dihubungi sama guru-guru kan? Buat apa tapi ya? Buat ngobrol-ngobrol lah ya. Oke, Bapak MC dan Ibu MC. Oh tuh Pak Reno kayaknya butuh ngobrol sama Rania tuh mungkin ya. Iya Pak Reno ya. Jadi Rania, Pak Reno ini guru visual art kita yang baru dan mungkin ilmunya Rania juga bisa membantu Pak Reno juga ya untuk menghadapi murid-muridnya gitu, karena Rania juga salah satu murid yang sangat antusias sih. Aku ingat banget nggak pernah lepas ya Ran dari ruangan visual art ya Ran, kayaknya itu udah kayak kamar kamu gitu kan? Yes. Dia terakhir pindah ke itu ruang meeting, tambah banyak ruangannya di Iya. Nanti bisa dihubungin ya. Nanti kita bisa mungkin bikin acara lagi yang online kayak gini, mumpung masih banyak waktunya buat online ya Pak Reno ya, bisa ketemuan sama murid-murid yang lainnya juga, karena pasti anak-anak visual art juga banyak mau cita-cita sama kayak Rania gitu ya. Oke, Pak MC dan Bu MC masih ada nggak ya? Ini jangan-jangan udah Masih udah ada. nggak ada nih. Oh masih, kirain aku ditinggalin sendiri, nutup sendiri. Oke, silahkan. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk mengikuti rangkaian acara Cikal yang panjang. Kalau misalnya aku udah kayak ini ya ngomong iklannya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita kan lombanya tuh beramai-ramai. Nah ini sekarang nggak beramai-ramai. Di tiap harinya setiap hal hanya perlu mengirimkan 3 orang. Jadi jangan sampai tidak dikirimkan yang 3 orang itu, karena setiap harinya pastinya hanya 12 orang yang berjuang untuk mewakili sekitar 500 orang Cikal. Sama Phoenix ya Bu Erika. Apa? Hati-hati sama Phoenix ya. Males. Dragon. Sekali lagi Ini. terima kasih ya. Sentikor. Alea masih ada nggak? Alea. Yes. Alea, thank you ya Al. Thank you Alea. Mudah-mudahan kamu juga ini ya dapat hal yang bermanfaat hari ini. Kamu di antara para guru-guru dan kakak kamu, alumni Cikal, ya. Semoga kamu juga nanti semakin rajin belajarnya ya, dan juga ikut hebat. Sekarang udah hebat, tambah hebat. Oke. Terima kasih buat Rania, Fatih, Azza, dan juga Nishrin. Thank you ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu MC. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bu Erika. Erika. Terima Ini kasih rasanya Fatih. Fatih, Azza, Rania, Alea juga. Misrin dan Alia. Jadi dengar cerita kalian, ya pengalaman kalian, saya yakin teman-teman, Bapak Ibu guru di sini semangatnya Tambah tuh semangat untuk mengajar. jadi double-double Semakin gitu bertambah. ya. Benar. Dan rasanya waktu 1 jam ini kurang deh buat para Bapak Ibu guru untuk ngobrol dengan kalian ini. Iya. Ingin mengulik-ngulik apa nih yang kurang dari Bapak Ibu guru itu sih. Iya, betul. Sukses buat kalian semua. Doakan juga Bapak Ibu guru yang ada di Cikal tetap punya komitmen untuk memberikan pendidikan terbaik, mencetak Generasi. lulusan-lulusan yang tidak hanya bagus dinilai, tapi tadi seperti Fatih bilang itu memahami konsep hidup,
bisa jadi warga dunia yang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman guru untuk ikut Cikal 21st Playground. Jangan lupa untuk buka aplikasi sekolahmu. Yang belum download, silakan download. Yang belum Silakan bikin ikut, akunnya, ada silakan yang per bikin orang, ada akunnya. yang grup. Betul. Baik. Jangan lupa ya, ditunggu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar lomba, nanti bisa menghubungi panitia. Ada Bu Lia yang bisa dihubungi. Lewat email juga boleh. Baik, kita tutup ya Om Arya untuk hari ini. Berkata, ya terima kasih atas kehadirannya sore ini, terutama para alumni. Terima kasih sudah menyempatkan waktu share and learn-nya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Sampai jumpa Sukses di selalu. kesempatan tahun hal yang lain, dan sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.